Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Aini dari kelas 11 IX1. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ilmu kalam dan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang rasional atau sesuai dengan pemahaman akal manusia. Secara etimologis, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. Nama-nama ilmu kalam yakni ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Ruang lingkup ilmu kalam meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhiyah, dan sam'iyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam adalah umat yang satu. Mereka satu akidah, satu syariah, dan satu akhlakul karimah. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, mulai ada perselisihan di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Awal mula adanya perselisihan dipicu oleh Abdullah bin Saba sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan di tubuh umat Islam terus berlanjut hingga akhirnya perpecahan memuncak dan menyebabkan adanya peperangan. Bermula dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran di kalangan umat Islam seperti aliran Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dalam perang Siffin. Salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi. Yang kedua adalah aliran Syiah atau pengikut partai Ali bin Abi Thalib. Menurut terminologi, Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau. Tokohnya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Yang ketiga adalah aliran Jabariyah dan aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa atau terpaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia yang menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Salah satu tokohnya adalah Ja'am bin Safwan. Selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan yang ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Yang selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab arja'a yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Salah satu tokohnya adalah Abu Hasan as-Salihi. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, yakni Hasan al-Basri. Selanjutnya adalah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Dalam beragama, ia berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, serta imam ahli hadis. Salah satu tokohnya adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi. Selanjutnya adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Dilihat dari metode berpikir, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara.
Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Cukup sekian dari saya mengenai ilmu kalam dan aliran-alirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.